Menteri SDM Bahlil Lahadalia memaafkan pembuat dan penyebar meme yang menghina dirinya. Bahlil mengaku sudah terbiasa dihina sejak kecil. Ia pun memerintahkan kader Partai Golkar mencabut laporan polisi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku memaafkan pihak-pihak yang menghina dirinya dengan membuat meme atau video yang kini beredar luas di media sosial. Bahlil menegaskan terbuka terhadap kritik terkait kebijakan pemerintah, asalkan tidak dihubungkan dengan serangan pribadi dan isu rasial. Bahlil juga menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk melaporkannya ke polisi. Ia bahkan meminta kader Partai Golkar segera mencabut laporan polisi. Kalau meme ke pribadi saya yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Saya doakan yang risau-risau pun nggak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Oh dulu kan, mohon maaf ya, LPG kan kurang apa ininya. Ketika dikritik, dihajar, ya memang kita harus mengoreksi diri kan. Nggak ada yang lapor kan. Nggak ada yang lapor kan. Mana ada pernah kita melaporkan kebijakan saya. Sebelumnya, sejumlah kader muda Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan 30 akun media sosial pembuat dan penyebar meme yang menyerang Bahlil. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang suami yang menceraikan istrinya pasca dilantik menjadi P3K Satpol PP masih menjadi perbincangan warga. Istri ASN mendapat banyak bantuan dari selebgram dan warga untuk memulai hidup baru. Kisah pilu ibu dua anak di Aceh Singkil bernama Melda Safitri yang mengaku diceraikan suaminya usai dilantik menjadi Satpol PP P3K menyita perhatian publik, termasuk selebgram asal Aceh Sela Saukia. Ya, ini untuk buka usaha. Melda mendapat bantuan modal usaha dari selebgram tersebut untuk memulai usaha dan hidup baru. Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menepis isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya memecat suami Melda Safitri. Pihaknya mendukung pasangan suami istri tersebut untuk bisa rujuk kembali. Belum lagi dipecat. Belum. Apapun belum. Sekarang kita ada kesempatan penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya, dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga sebagai bupati saya harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cerita cerai-mencerai. Sebelumnya, video seorang perempuan yang menangis dan membawa dua anaknya menaiki minibus yang diduga hendak pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Singkil viral di media sosial. Dalam postingannya, wanita itu mengaku diceraikan setelah sang suami dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Pemkab Singkil juga menjelaskan ke depannya pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Dari Aceh Singkil, Suparman Mute, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak segan-segan memberikan sanksi pemecatan kepada ASN yang hobi memamerkan gaya hidup atau flexing di media sosial. Pramono menilai flexing tidak sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan sebagai pelayan masyarakat. Flexing atau pamer gaya hidup sudah sejak lama menghinggapi para oknum aparatur sipil negara di kementerian maupun di kantor instansi pemerintah lainnya. Hobi flexing para ASN yang merupakan pelayan dan digaji dari uang rakyat dinilai rentan menodai rasa keadilan masyarakat yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan siap mengambil tindakan tegas berupa pemecatan terhadap ASN Pemprov yang terbukti flexing di media sosial. Pramono menegaskan ancaman terhadap ASN yang flexing bukan basa-basi.
Apalagi tunjangan kinerja ASN di Pemprov Jakarta tergolong cukup tinggi sehingga tidak dibenarkan tampil dengan gaya hidup berlebihan di media sosial. Kalau ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Nggak basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Angkatan Muda Partai Golkar melaporkan sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Polda Metro Jaya. Mereka juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Organisasi sayap Partai Golkar yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum AMPG Sedek Bahta menyerahkan bukti awal kepada Subdit Siber Polda Metro Jaya. Laporan tersebut mencakup juga konten yang menyerang Partai Golkar. Sedek menilai konten yang dilaporkan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sebelum membuat laporan, Sedek menyebut pihaknya juga telah mengirimkan somasi kepada akun-akun yang diduga membuat atau menyebarkan meme tersebut. Beberapa akun sudah kooperatif dengan menurunkan unggahannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Sekjen Golkar Sarmuji memastikan tindakan AMPG melaporkan akun pembuat meme Bahlil Lahadalia bukan berdasarkan perintah pimpinan DPP Golkar. Partai Golkar akan menegur kader-kadernya yang mempolisikan pembuat meme Bahlil. Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji mengatakan pihaknya akan memanggil para kader-kadernya yang melaporkan sejumlah akun media sosial yang mengunggah meme konten Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia di media sosial. Laporan tersebut dilayangkan sayap Partai Golkar yang mengatasnamakan Angkatan Muda Partai Golkar. Sarmuji pun memastikan tindakan AMPG tersebut bukanlah berdasarkan perintah dari pimpinan DPP Golkar. Pihaknya ingin berdiskusi dengan AMPG untuk mengetahui lebih dalam maksud dan tujuannya dalam membuat laporan tersebut. Kita tidak tahu ya, teman-teman anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan. Jadi kami tidak mengetahui acara tersebut dan coba nanti akan kami panggil mereka, apa maksud mereka melaporkan itu. Tetapi terlepas ada pelaporan atau tidak, kita semua berkewajiban, semuanya, terutama media juga berkewajiban untuk menjaga ruang publik kita terhindar dari fitnah, rasisme, hoax, dan framing jahat. Sarmuji pun menyinggung pentingnya menghindari penyebaran konten negatif yang tertuju kepada pihak tertentu. Menurutnya hal ini harus diperhatikan guna menjaga ruang publik dari ujaran kebencian. Dari Jakarta, Stefan Patinama, Raga Firdaus, Anyus melaporkan.